Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre criminal thriller berjudul A Place Called Silence, yang rilis pada tahun 2024. Film ini menyoroti tentang bullying sistematis di sebuah sekolah menengah perempuan, di mana suatu hari terdapat kematian tragis seorang siswi, yang menjadi awal dari serangkaian kejadian misterius. Seperti para pelaku bullying yang tiba-tiba mulai menghilang, hingga beberapa dari mereka ditemukan tewas. Saat penyelidikan berlangsung, berbagai rahasia kelam dan sikap diam orang-orang di sekitar sekolah perlahan terungkap, memperlihatkan dampak kekerasan yang selama ini dibiarkan. Film diawali dengan latar pada tahun 2006, di sekolah SMA wanita yang berlokasi di pesisir pantai bernama Jinghua. Tampak pihak kepala sekolah yang sedang melakukan gladi resik untuk acara penggalangan dana bagi para korban tsunami 1 tahun yang lalu. Karena atap kaca aula selalu bocor, ibu-ibu cleaning service sekolah yang bernama Lihan sampai menaruh banyak ember untuk menampung sambil membersihkan tetesannya itu. Lalu, kepala sekolahnya juga meminta tolong kepada salah satu tukang bernama Zaifu untuk memperbaiki atap tersebut. Ketika sudah jam pulang sekolah, tampak Lihan sedang mencari-cari putrinya bernama Chen Yutong, yang bisu dan juga bersekolah di sana. Ternyata Yutong sedang dibully oleh 4 siswi berandal dengan pemimpinnya yaitu Enji, anak dari kepala sekolah. Dengan teganya Yutong ditempel ke tembok sekolah menggunakan lem dari rambut sampai kakinya. Tampak sekelompok siswi dan seorang satpam yang memergoki perbuatan Enji dan teman-temannya. Namun sayangnya, satpamnya tersebut malah mengusir siswi-siswi di sana, karena takut dengan Enji. Setelah itu, Enji bertanya di mana Yutong menyimpan ponsel yang ia cari. Enji pun terus-terusan memukuli perutnya, bahkan mengelem mulutnya. Yutong pun hanya bisa pasrah, hingga keempat berandal itu pun akhirnya pergi, sambil membawa beberapa barang Yutong, termasuk origami burung miliknya. Untungnya tak lama setelah itu, Lihan akhirnya menemukan Yutong, dan terpaksa memotong rambutnya yang sudah rusak akibat terkena lem. Malam harinya, teman-temannya Enji nongkrong di base camp mereka, yaitu sebuah bangunan terbengkalai yang berada di tengah-tengah hutan. Namun Enji tidak ikut karena sedang demam. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba salah satu dari mereka menghilang, yang ternyata sudah dibunuh oleh sosok misterius bermantel. 2 siswi lainnya pun langsung kabur ketakutan. Yang satu lari ke balkon dan langsung hantam dengan palu. Sedangkan yang lainnya berusaha sembunyi di hutan dan hendak menelepon polisi. Namun sayangnya, sosok misterius itu berhasil menemukannya dan juga langsung menghabisi siswi tersebut. Adegan lalu beralih ke Yutong yang sedang menemani ibunya memetik kumquat di kebun kecil milik mereka yang berada di rooftop gedung apartemen. Lalu tak lama setelah itu, Lihan mendengar suara ringtone ponsel dari kejauhan, dan ternyata ada seseorang yang sedang memantau, juga merekam kegiatan mereka. Esok harinya di sekolah, tampak kepala sekolah yang menanyakan Enji di mana ketiga teman-temannya itu. Merasa dituduh, Enji pun marah dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu, tampak Lihan yang menemui kepala sekolah untuk meminta agar Yutong kembali ke kelas berkebutuhan khusus seperti dulu, dengan alasan Yutong kesulitan bergaul bersama teman-temannya di kelas reguler. Kepala sekolahnya pun mengatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Setelah itu, Lihan memberikan minuman kumquat hasil petikannya semalam, dan Lihan memberitahu bahwa pohon-pohon kumquat itu ditanam oleh suaminya. 3 hari berlalu sejak insiden tersebut, terlihat ada 2 detektif dengan pimpinannya bernama Dai, yang mendatangi base camp lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari Enji. Namun sayangnya, detektif tersebut tidak mendapat petunjuk berarti, dan hanya menemukan origami burung milik Yutong kemarin. Setelah itu, mereka pun lanjut datang ke sekolah dan menginterogasi Yutong, karena dari kesaksian beberapa murid, dialah yang terakhir kali bertemu ketiga siswi itu. Melihat para polisi tersebut, Lihan pun langsung menemui putrinya untuk memberi kesaksian. Namun karena ketakutan, Lihan pun hendak membawa Yutong pulang terlebih dahulu, sampai ia tenang dan bisa memberikan kesaksian. Sementara itu, Enji juga diinterogasi
Namun ia beralasan sedang demam karena terjatuh di air saat malam teman-temannya menghilang. Dan Angie juga menunjukkan surat dokternya. Setelah itu, Yutong akhirnya diizinkan kembali ke kelas berkebutuhan khusus, dan Lihan pun cukup lega mengetahuinya. Lalu saat pelajaran seni, tampak Yutong yang menggambar seseorang yang terkapar dan penuh coretan merah, lalu menggunting-gunting kertas tersebut. Ketika pulang sekolah, terlihat salah satu orang tua siswi berandal yang membagi-bagikan selebaran anaknya yang hilang ke para murid, termasuk kepada Lihan dan Yutong. Sebelum pulang, Lihan pun mampir terlebih dahulu ke warung langganan di seberang gedung apartemen untuk membeli beberapa bahan sembako sambil menelepon suaminya. Lalu ketika sampai di apartemen, Lihan pun disapa oleh si pemilik gedung bernama Ibu Shu. Ternyata hari itu ada penyewa apartemen baru, yaitu Zaifu, yang memang sudah kenal dengan Lihan. Zaifu juga bergabung ke sebuah yayasan amal, yang sering bekerja sama dengan sekolah SMA Jinghua. Setelah mengelap meja berisi foto-foto keluarga mereka dan juga mengecat atap plafon yang bocor, Lihan pun pamit pergi ke atap gedung untuk memetik buah kumquat. Sementara itu di hutan, Angie berniat untuk bertemu dengan salah satu temannya di sebuah bis terbengkalai dekat base camp. Namun yang ia tidak tahu, kalau yang menghubunginya adalah si pembunuh. Tak lama setelah itu, pembunuh tersebut pun akhirnya muncul dan langsung menghabisi Angie. Keesokan harinya, tampak ada seorang guru bernama Pak Fang yang pensiun dari sekolah tersebut. Zaifu pun membantu membawakan barang-barang bingkisan dari guru lain serta para murid, lalu sekalian mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, Zaifu memberitahu Pak Fang kalau ia sudah mengganti kulkas di gudang yayasan, dan kulkas lama yang rusak sudah dipindahkan. Beberapa jam kemudian, acara gladi resik penggalangan dana kembali diadakan, yang dihadiri oleh hampir seluruh siswi dan juga seluruh staf sekolah. Di lain sisi, tampak Zaifu yang baru saja membetulkan atap kaca bocor, dan setelah itu Lihan lanjut membersihkannya. Dari atap kaca itu, Lihan bisa melihat putrinya di aula. Namun tak lama setelah itu, ia tiba-tiba saja menghilang. Sementara itu, kepala sekolah terlihat kebingungan mencari Angie yang masih belum kelihatan. Di akhir acara gladi resik, ia pun diminta naik ke atas panggung untuk meresmikan penggalangan dana dengan menarik tali. Tapi tiba-tiba saja, seluruh orang pun histeris melihat mayat Angie yang tergantung di dalamnya. Saat diinterogasi, kepala sekolah pun memberitahu tentang laporan dari para guru dan murid bahwa ada pria bermantel dan bermasker yang sering merekam video diam-diam. Kepala sekolah pun mencurigai kalau Zaifulah yang pria bermantel tersebut. Ia lalu memberitahu jika setahun yang lalu rumahnya Zaifu dihantam tsunami. Untungnya ia dan putrinya berhasil diselamatkan oleh Pak Fang yang akhirnya menawarkan Zaifu menjadi tukang di sekolah untuk mendapat uang tambahan. Hingga suatu hari, putrinya Zaifu tewas kecelakaan, dan sejak itu, kepala sekolah sering melihat Zaifu yang memperhatikan siswi-siswi di sekolah dengan tatapan aneh karena anaknya juga seumuran dengan mereka. Di lain sisi, Lihan masih terus mencari di manakah Yutong berada, namun tidak kunjung ditemukan. Lihan pun langsung mengecek CCTV warung langganannya, dan melihat rekaman di mana Zaifu sedang mengirim barang-barang, termasuk kulkas yang rusak di depan apartemen. Setelah itu, Lihan pun langsung mendatangi unit apartemen Zaifu, namun ia sedang tidak ada di sana. Betapa terkejutnya Lihan saat ia melihat ada bekas darah di pinggir pintu juga di jendela gedung, serta ada bagian jam tangan di dekat sana. Lihan pun segera mengecek keluar apartemen, menemukan jam tangan Yutong yang terjatuh ke selokan. Sontak Lihan pun membayangkan apa yang terjadi di mana Yutong yang baru sampai apartemen langsung diculik oleh Zaifu dan diseret menuju ke unitnya. Yutong pun sempat berontak hingga tangannya berdarah dan jam tangannya menggores tembok sampai akhirnya tercantol di jendela lalu terjatuh ke selokan. Awalnya Lihan ingin meminta kunci cadangan apartemen Zaifu ke Ibu Shu. Namun karena ia tidak ada di unitnya, Lihan pun langsung mengikat tubuhnya dan dengan nekatnya turun dari jendela menuju ke apartemen Zaifu. Lihan sempat terpeleset dan tangannya pun menancap ke baut. Namun untungnya ia berhasil masuk ke apartemen Zaifu karena jendelanya tidak dikunci.
Ia pun terus menelusuri ruangan demi ruangan untuk mencari Yutong, namun tidak ada seorang pun di sana. Di saat yang sama, Zaifu pun sampai di apartemen, namun untungnya Lihan sempat bersembunyi di bawah kasur. Tak lama setelah itu, Zaifu menjatuhkan serenceng kunci, dan Lihan sempat melihat salah satunya memiliki sebuah logo. Untungnya Ibu Shu datang menemui Zaifu dan meminta bantuannya mengantarnya ke Yayasan Amal. Setelah itu, Lihan pun segera kabur dan hendak mengobati lukanya ke klinik. Namun di tengah jalan, ia bertemu detektif Dai, yang akhirnya membantu mengobati lukanya. Lihan pun meminta bantuan Dai untuk mencari putrinya yang tiba-tiba menghilang. Mereka pun kembali mengecek CCTV warung tersebut dan melihat Zaifu yang sedang membuang kresek hitam dari mobilnya. Sontak Lihan pun langsung membongkar isi sampah tersebut, namun ia tidak menemukan apa-apa, dan kembali mendengar ada suara ponsel kemarin. Begitu melihat pria bermantel itu, Lihan pun langsung mengejarnya disusul oleh Dai. Untungnya pria itu tertabrak mobil, dan ketika maskernya dibuka, ternyata pemuda itu adalah anak detektif Dai bernama Wang. Ternyata Wang hobi merekam wanita-wanita random, termasuk anak-anak di SMA Jinghua. Wang juga sering merekam kegiatan Lihan dan Yutong, karena sepertinya Wang tertarik dengan Yutong. Ternyata kebiasaan Wang merekam wanita sudah pernah terjadi, dan Dai dari dulu juga sudah sering memukulinya. Dari rekaman-rekaman Wang, terlihat Yutong yang memang diseret oleh Zaifu ke unit apartemennya. Begitu melihat video tersebut, Lihan yang emosi pun bertanya ke Wang mengapa ia tidak melaporkannya ke polisi dan menolong putrinya. Namun Wang hanya mengatakan kalau apa yang dilakukannya adalah untuk melindungi Lihan. Dari video-video lainnya, Dai juga menemukan rekaman saat Lihan menyiksa Yutong. Namun Lihan beralasan jika ia memukuli Yutong demi kebaikannya. Tak pakai lama, para polisi pun dikerahkan untuk mengecek satu persatu unit apartemen. Namun Zaifu tidak ada karena masih mengantar Ibu Shu. Kembali ke kantor polisi, Lihan melihat salah satu anggota yayasan yang memiliki kunci yang sama seperti Zaifu, yang ternyata adalah kunci gudang yayasan yang sudah lama tidak terpakai. Ketika anggota tersebut diinterogasi, Lihan pun langsung kabur menggunakan mobilnya menuju ke gudang lama. Di lain sisi, karena yayasan Amal sudah dipenuhi oleh polisi, Zaifu pun terpaksa membawa Ibu Shu ke gudang lama. Tak lama kemudian, Ibu Shu mendapat telepon dari temannya yang melihat berita tentang Zaifu menjadi buronan atas kasus pelaku hilangnya para siswi dan kematian Enji. Lihan akhirnya sampai di dekat gudang lama dan melihat seekor anjing yang memakan sesuatu di balik dedaunan, yang ternyata ada sebuah tangan terkubur. Ketika dibuka, ternyata mereka adalah ketiga siswi berandal yang dibunuh di awal film. Lihan pun tampak semakin emosi, karena ia masih belum menemukan Yutong. Zaifu pun akhirnya sampai di gudang lama, dan mengikat Ibu Shu di dalam mobilnya. Begitu masuk ke gudang, adegan pun flashback memperlihatkan apa yang terjadi dengan putri Zaifu bernama Hui Jun, yang ternyata juga adalah korban bully dari geng Enji. Di hari itu, ia dibawa ke rooftop dan dipaksa memakai mahkota dari tangkai mawar yang penuh duri hingga kepalanya berdarah. Hui Jun juga dipukuli, rambutnya dipotong lalu dimasukkan ke dalam air, dan ia dipaksa meminumnya. Perbuatan keji itu pun direkam oleh salah satu teman Enji. Setelah itu, Hui Jun dipaksa berdiri di atas atap kaca, dan di saat yang sama, Yutong pun datang dan hendak berniat menyerang Enji dan teman-temannya. Namun sayangnya, Lihan datang dan langsung membawa anaknya pergi karena tidak ingin terlibat masalah. Yutong pun terus memberontak karena ingin menyelamatkan sahabatnya, sampai akhirnya Hui Jun terjatuh ke bawah aula. Saking paniknya, Enji dan teman-temannya pun langsung kabur hingga ponsel yang dibuat untuk merekam terjatuh. Beberapa hari kemudian, Zaifu menemukan ponsel yang terjatuh tadi di lokernya. Begitu melihat video pembulian itu, Zaifu pun hanya bisa menangis melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Sejak saat itu, Zaifu pun langsung merencanakan untuk membalas dendam putrinya itu. Zaifu lalu berjalan ke ujung gudang, dan ternyata di sana ada Pak Fang yang sudah dirantai dan disiksa selama beberapa hari terakhir.
Zaifu memberitahu bahwa ia sudah membunuh 4 siswi tersebut demi membalas dendam putrinya. Usut punya usut, ternyata Pak Fang melihat keempat siswi tersebut di atas atap. Namun ternyata kepala sekolah sudah mengancamnya untuk tutup mulut. Sejak saat itu, Zaifu pun terus membagikan selebaran kematian putrinya ke para murid dan guru, sampai mereka memberitahu bagaimana Huijun bisa terjatuh. Zaifu juga sempat menghentikan mobil kepala sekolah untuk menanyakan rekaman CCTV. Namun ia malah beralasan kalau semua CCTV sekolah sudah lama rusak. Karena merasa ada kejanggalan, Zaifu pun meminta bantuan kepolisian untuk mengecek rekaman CCTV. Betapa terkejutnya Zaifu saat ia melihat kepala sekolah berada di ruangan kepala polisi, yang artinya kepala sekolah juga sudah menyogok polisi agar tidak mengusut kasus tersebut. Dan sekarang, Zaifu menyiksa Pak Fang karena ia adalah satu-satunya saksi mata yang mengetahui pelaku-pelakunya secara langsung, namun tetap tutup mulut. Tak lama setelah itu, Lihan pun datang dan langsung menyerang Zaifu sambil bertanya di mana putrinya. Zaifu pun langsung mengatakan bahwa ia sudah mengubur Yutong di kebun kumquat apartemennya. Lihan yang semakin emosi pun langsung menusuk perut Zaifu, namun Zaifu sempat melawan, yang membuat Lihan akhirnya tidak sadarkan diri. Ibu Shu yang sudah bebas pun langsung menyadarkan Lihan, dan mereka langsung pergi mengejar Zaifu. Di tengah jalan, Lihan pun langsung menabrak Zaifu, dan terus bertanya di manakah putrinya berada. Saking emosinya, Lihan sampai menusuk pipi dan dada Zaifu dengan pecahan spion. Namun sambil tersenyum, Zaifu mengatakan jika Yutong sudah bebas. Tak lama kemudian, Dai beserta kepolisian pun sampai di lokasi dan berhasil mencegah Zaifu yang hendak kabur. Adegan lalu flashback 5 tahun lalu, di mana Lihan yang masih bekerja sebagai akuntan baru pulang ke apartemennya. Ia pun tampak terkejut saat membuka pintu kamar mandi dan menemukan suami barunya yang sudah sampai rumah lebih cepat dari biasanya. Suami barunya itu adalah pria kasar yang sering menyiksa Lihan. Di hari itu, karena tiba-tiba emosi tidak jelas, ia pun langsung mengusir Lihan dan membuang kuncinya di luar jendela. Lihan yang terlanjut kesal pun langsung mengambil sebuah pisau untuk membunuh suaminya itu. Kembali ke Zaifu, setelah diobati, ia pun langsung dibawa ke apartemen untuk melakukan reka adegan. Dai pun bertanya di mana Yutong berada, namun jawabannya masih sama, bahwa ia mengubur Yutong di kebun kumquat di atap apartemen. Di lain sisi, anak buah Dai baru sadar kalau origami tersebut ternyata adalah gambar yang pernah dibuat Yutong saat Huijun masih hidup. Gambar yang sama seperti yang dia buat setelah insiden pembulian lem tembok, yaitu seseorang yang berceceran darah dan terkubur di bawah kebun kumquat di atap apartemen. Begitu melihat gambar tersebut, Dai pun teringat bahwa selama penyelidikannya, Lihan selalu mencari putrinya sendirian, tanpa ditemani suaminya itu. Fakta mengejutkan pun akhirnya terkuak, yaitu suaminya itu ternyata sudah tewas dibunuh dan mayatnya dikubur oleh Lihan di bawah kebun kumquatnya. Lihan juga membuat semua orang percaya jika suaminya masih hidup, seperti berpura-pura menelepon suaminya di hadapan pemilik warung, dan juga rutin mencuci barang-barangnya, khususnya jas dan sepatu, hingga mengatakan ke para guru jika minuman buatannya diambil dari pohon kumquat yang ditanam oleh suaminya. Saat menyelidiki apartemen, Dai juga menemukan buku catatan Lihan yang menceritakan tentang pembulian yang dialami putrinya. Dai pun bertanya di manakah sebenarnya Yutong berada, dan lagi-lagi Zaifu mengatakan bahwa Yutong sudah bebas. Tak lama kemudian, keluarga korban dan awak media berhasil menerobos masuk sampai ke rooftop. Situasi pun semakin kacau dan akhirnya Zaifu memutuskan untuk lompat dari atap karena dendamnya akhirnya sudah terbalaskan, termasuk ke Lihan dengan memberitahukan lokasi mayat suaminya. Karena saat itu, Lihan bisa saja membantu menyelamatkan putrinya, namun ia malah mencegah Yutong karena tidak ingin terlibat masalah. Setelah insiden bundirnya Zaifu, Dai pun mendatangi rumah sakit tempat Lihan dirawat. Dai pun menemui Lihan sendirian di ruangan khusus tahanan yang dijaga ketat oleh polisi. Lalu terlihat berita yang menyiarkan video pembulian Huijun, dan kini publik sudah mengetahui apa motif Zaifu membunuh keempat siswi tersebut.
Selain itu, kepala sekolah juga akhirnya dipenjara karena terbukti menyuap polisi untuk menutupi kasus itu. Dai lalu menunjukkan rekaman Wang 5 tahun yang lalu saat Lihan baru pulang kerja. Ternyata Yutong yang masih berusia 9 tahun baru saja dilecehkan oleh suaminya, yang menyebabkan Yutong menjadi bisu sejak saat itu. Melihat ibunya yang diseret keluar apartemen, diam-diam Yutong pun mengambil gunting. Dan saat ayah tirinya akan melakukan aksinya lagi, Yutong pun langsung menusuknya. Lihan pun berusaha melindungi putrinya dengan menguburkan suaminya itu di kebun kumkuat. Setelah itu, Lihan memohon kepada detektif Dai agar menjadikan dirinya sebagai pelaku pembunuhan suaminya dan jangan melibatkan Yutong. Merasa iba dengan Lihan, Dai pun akhirnya menolong Lihan dengan menghancurkan rekaman itu, yang merupakan satu-satunya bukti jika Yutonglah pembunuh suaminya. Sementara itu, Yutong ternyata sedang berada di kulkas rusak yang sebelumnya dikirim Zaifu ke suatu pedesaan yang sangat jauh. Usut punya usut, setelah kematian Huijun, Yutonglah yang menemukan ponsel teman Enji yang terjatuh dan meletakkannya di dalam loker Zaifu agar ia bisa melihat rekaman pembulian itu. Yutong yang tahu dirinya selalu direkam oleh Wang, akhirnya membuat skenario bersama Zaifu seolah-olah dirinya sedang diculik. Saat berada di apartemen itulah, Yutong menceritakan kisah kelamnya ke Zaifu, bahwa ia telah membunuh ayah tirinya dan mayatnya dikubur oleh ibunya di kebun kumkuat. Demi membebaskan Yutong dari lingkungannya yang sudah rusak, Zaifu pun memutuskan untuk mengirimkannya ke tempat yang sangat jauh.